Kita berkumpul lagi di MBA Mari Belajar Alkitab pada edisi kedua ya. Senin 2 minggu lalu kita berjumpa dalam MBA yang dipimpin oleh Penatua Sujud bicara mengenai silsilah Yesus, dan malam ini kita meneruskan tentang pasal perikop berikutnya mengenai Yesus yang dilahirkan. Saya akan share screen yang berupa slideshow saya. Kita bisa menyimak bersama-sama nanti di slideshow-nya. Mohon untuk host membuka agar saya bisa share screen. Oke. Baik. Baik, Bapak Ibu. Mari sebelum mulai kita berdoa bersama-sama. Saya akan mimpin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini ketika kami boleh berjumpa Tuhan meskipun terpisah jarak secara virtual. Kami tetap rindu ingin belajar kembali firman Tuhan, menggali pesan apa yang hendak Tuhan sampaikan dalam pembelajaran Alkitab. Maka Tuhan, kami sadar bahwa betapa kami lemah dan kami butuh hikmat, pengertian dari kuasa Roh Kudus-Mu, biar firman Tuhan sajalah yang boleh sampai kepada kami. Maka Tuhan, izinkan kami boleh mendalami pesan firman-Mu ini, dan tolong juga hamba-Mu yang akan memandu dalam setiap keterbatasan yang Engkau yang pimpin dan urapi. Terima kasih Bapa, kami serahkan segalanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, teks kita pada MBA malam hari ini terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Matius 1 ayat 18 sampai 25 saya sudah tampilkan di slide. Bapak Ibu boleh melihat bersama-sama, atau kalau lebih nyaman membuka Alkitab sendiri juga silahkan. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, Bapak Ibu terkasih, ini adalah perikop yang mau kita gali pada malam hari ini. Mungkin sudah sering di antara kita yang mendengar kisah ini ya. Biasanya ini ada pada saat berita Natal. Apa yang terjadi dengan situasi ini, Bapak Ibu? Injil Matius tadi dibuka dengan situasi yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Tentunya Matius ini lebih menggambarkan bagaimana pergumulan Yusuf sebagai suami dari Maria. Nah, tidak mudah bagi Yusuf, saudara, ketika dia mendengar
berita yang mengatakan bahwa Maria itu mengandung dari proses yang di luar logika. Bagaimana mungkin Yusuf bisa mencerna dengan cepat bahwa istrinya, kenapa disebut istri gitu ya, atau tunangannya gitu ya, hamil dikarenakan oleh Roh Kudus. Ini sebuah dilema bagi Yusuf gitu ya. Apakah dia harus percaya saja dengan berita itu, apalagi dari pihak Maria? Bagaimana kalau Maria itu berselingkuh darinya, lalu kemudian hamil begitu ya? Tidak mudah bagi sisi manusia Yusuf. Dan Yusuf akhirnya punya rencana untuk menceraikan Maria diam-diam. Nah, menariknya kenapa ada kata menceraikan? Bukankah mereka belum menikah? Begitu ya kira-kira. Kalau kita bertanya, bukankah mereka mereka masih tunangan? Kenapa harus menceraikan? Nah, saudara, kalau kita melihat tradisi pernikahan hukum Yahudi, begitu ya, ada proses-proses yang mesti dilewati oleh pasangan dan keluarga sebelum mereka disahkan dalam pernikahan. Nah, proses sebelum pernikahan itu adalah pertunangan. Jadi tunangan mereka itu bukan sekedar kayak kita ya, cuma tukar cincin, kemudian ngomong keluarga gitu. Enggak. Ketika mereka bertunangan, maka ada satu surat perjanjian yang harus mereka tanda tangan atau mereka cap dengan simbol keluarga masing-masing gitu ya, sebagai tanda perjanjian. Dan Yusuf dan Maria itu melakukan itu. Kedua belah pihak keluarga itu melakukan surat perjanjian dalam proses tunangan. Nah, lazimnya pasangan Yahudi ini akan menjalani masa pertunangan selama setahun. Setelah itu mereka baru disahkan sebagai suami istri dalam pernikahan. Lalu apa saja yang boleh dilakukan dalam proses pertunangan? Yang jelas adalah mereka itu kehidupannya itu sudah bisa dianggap oleh masyarakat sebagai suami istri, begitu kira-kira. Dan saya tidak menemukan info apakah mereka boleh berhubungan sebagai suami istri atau belum. Ketika saya cari ini belum ada info. Yang jelas adalah mereka secara sosial masyarakat mereka sudah dianggap seperti suami istri. Nah, pernikahan itulah yang kemudian melegalkan hak mereka sebagai keluarga, begitu kira-kira. Nah, karena itulah, kalau seandainya mau pisah, maka dipakailah kata menceraikan itu. Nah, Yusuf tahu betul bahwa situasi yang Maria alami itu bukan situasi yang mudah, saudara terkasih. Karena kalau masyarakat tahu bahwa Maria itu hamil dan bukan anak Yusuf, begitu kira-kira ya, maka Maria bisa terkena hukum hukum perzinahan Yahudi. Maria bisa dianggap bahwa dia perempuan sundal, gitu ya, perempuan yang telah berzinah. Maka hukumnya adalah Maria akan dirajam, ya. Dan bukan cuma Maria yang kena dampaknya, Yusuf pun juga akan tercemar, begitu ya. Pasal ini akan sama-sama menerima sanksi masyarakat, begitu kira-kira. Karena itulah Yusuf itu hendak bermaksud untuk dikatakan di sini tulus hatinya, artinya Yusuf punya pertimbangan yang baik juga, mencari solusi yang kira-kira baik juga, maka dia berniat untuk kemudian menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi di tengah-tengah situasi yang gonjang-ganjing ini, saudara, di tengah situasi yang kisruh ini, pergulatan batin, saya percaya bukan cuma Yusuf yang juga bergumul, Maria pun juga berusaha mencerna, begitu ya, proses ilahi dalam rahimnya. Maria, meskipun dia di Injil Lukas mengatakan bahwa jadilah kehendak-Mu Tuhan, tapi Maria pasti punya pergumulan untuk menerima, begitu. Di tengah-tengah situasi krisis atau situasi yang sangat
mengganggu bagi Yusuf dan Maria itulah Allah kemudian menyapa Yusuf melalui mimpi. Saudari, orang Yahudi percaya bahwa Allah bisa berbicara kepada mereka melalui malaikat, gitu ya, malaikat yang nampak, baik itu nampak secara langsung yang dilihat, tapi juga percaya bahwa Allah juga bisa menyapa mereka melalui mimpi. Karena itulah mimpi yang mengandung pesan ilahi itu menjadi sangat penting begitu ya. Yusuf diberikan mimpi oleh Allah, dan dalam mimpi itu ada malaikat yang kemudian menyapa Yusuf. Lengkapnya ada di ayat 20 gitu ya sampai 23. Cuma saya akan menyimpulkan di dua kalimat ini. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Allah tahu ketakutan Yusuf. Allah tahu kegelisahan Yusuf ketika dia menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, saudara. Allah tahu kecemasan, kepanikan, kekagetan gitu ya, seperti yang kita alami di awal-awal ketika Indonesia terkena masa pandemi ini gitu, saudara ya. Ketika COVID ini mulai merebak, kita panik, kita takut, kita cemas, masyarakat semua panik gitu ya. Masker dibeli sampai begitu dicari kemana-mana. Sekarang masker begitu murah, 5.000, dulu dijual dengan sangat mahal gitu ya. Sabun sampai kehabisan stok di mana-mana dan segala macam. Sekarang sudah mulai banyak. Ada ketakutan di situ dan Allah tahu. Dan Allah menyapa Yusuf. Dia menyapa Yusuf yang takut dan mengatakan, janganlah engkau takut. Yusuf mengambil Maria sebagai istrimu. Karena yang dikandung itu adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Allah kemudian membagikan rancangan agungnya kepada Yusuf melalui mimpi. Kita mungkin bisa berandai-andai atau kita mungkin bisa berpikir, kenapa Allah nggak dari awal ya ngomong ke Yusuf gitu ya? Kenapa Allah nggak langsung nemui Yusuf dan Maria berdua gitu ya, bahwa nih kalian berdua akan jadi suami istri, menjadi ayah dan ibu bagi Mesias gitu ya? Kenapa Allah harus begitu terpisah begitu ya, saudara? Saya percaya bahwa ada satu ketepatan waktu yang tentu Allah sudah rancangkan begitu. Yusuf dibiarkan bergumul supaya Yusuf semakin matang dan dia tahu bahwa keputusan yang dia ambil itu adalah tepat. Nah, dalam sapaan Allah itu, selain kata janganlah takut, saudari, kita melihat bahwa Allah kemudian menyebut nama Yesus. Allah memberitahukan pada Yusuf kalau anak laki-laki itu namailah Yesus. Nah, nama Yesus ini, saudara, kalau kita lihat dari asal katanya, Yesus ini dalam bahasa Ibrani itu disebutnya Yehoshua. Ya, kita ingat Yehoshua ini mirip dengan penamaan Yesaya dan Yosua, gitu ya. Ada artinya. Artinya adalah Allah menyelamatkan, Allah menolong, Allah bertindak begitu ya. Dalam bahasa Arab itu menjadi Yeshua ya. Jadi dalam kata Ibrani itu adalah Yehoshua. Kemudian diaramkan karena mereka karena waktu itu adalah Yahudi, di masa Yesus mereka berbicara bahasa Aram. Kalau Anda ingin tahu seperti apa bahasa Aram, Anda bisa lihat di film Passion of the Christ gitu ya. Di situ Mel Gibson itu menggunakan bahasa Aram dalam dialognya, semua scene-nya. Jadi Anda bisa bayangkan seperti itu kira-kira bahasa dipakai. Dalam bahasa Aram disebut Yeshua. Nah, dalam bahasa Yunani-nya disebut Yesus. Kemudian menjadi bahasa serapan Jesus dalam bahasa Inggris atau Yesus dalam bahasa Indonesia. Yesus ini sebenarnya singkatan dari Yeshua atau Yehoshua, sama seperti
Alexander dipanggilnya Alex, gitu kira-kira ya. Semuanya punya arti yang sama. Tuhan menyelamatkan. Tuhan adalah juru selamat. Tuhan adalah penolong. Karena itulah kenapa ada alasannya ketika malaikat menyampaikan pesan kepada Yusuf bahwa engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Gitu ya. Juru selamat, Mesias. Nah, peristiwa kelahiran Kristus atau peristiwa Natal ini adalah peristiwa inkarnasi, saudara. Peristiwa ketika Allah itu menubuh di dalam Yesus, ya, atau Kristus. Inkarnasi itu berarti menjadi daging, ya. Allah yang turun menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi, yang menubuh, yang menjadi daging, yang menjadi manusia utuh. Karena itulah kenapa kita melihat bahwa Allah itu mulai dari janin. Kenapa Allah tidak langsung turun gitu ya, kayak film apa tuh, Terminator ya, langsung muncul, jreng gitu saudara ya. Tapi Allah memulai dari janin. Anda tahu janin saudara itu sangat kecil sekali, sangat lemah, dan bergantung pada rahim manusia bernama Maria. Allah mau berproses menjadi manusia bukan secara yang langsung gitu ya dewasa, tapi dari janin, saudara. Sama seperti kita yang dari janin gitu ya, kemudian mulai membesar di rahim Maria, lalu lahir sebagai bayi, menjalani proses anak-anak, menjalani proses akil balik gitu ya, menjalani proses galaunya remaja, pemuda gitu ya, sampai dewasa, saudara. Ini proses di mana Allah yang mau menjadi manusia, Allah yang abstrak, Allah yang sangat jauh itu, yang sangat jauh dan tinggi itu menjadi konkret dalam Kristus. Menubuh yang bisa dipegang, yang bisa dicium aroma tubuhnya, yang bisa kelihatan, hidup, ya, makan bersama, tidur bersama gitu ya, proses dalam keluarga. Allah yang betul-betul ada, Allah yang menjadi manusia, saudara. Maka ini luar biasa sekali, ya. Tidak ada, kalau saya membandingkan dari agama-agama lain, tidak ada Allah yang mau turun seperti apa yang kita imani dalam Kristus. Allah yang mau menjadi manusia, ya, Kristus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Jadi hati-hati, ya. Ini konsep beriman kita, bukan berarti Yesus adalah separuh Allah dan separuh manusia. Kalau kita berpikir separuh Allah separuh manusia, maka ini bahaya, gitu ya. Kenapa bahaya? Karena kalau kita melihat separuh-separuh, maka tidak komplit, tidak utuh. Kristus adalah Allah. Dia sepenuhnya Allah. Betul-betul Allah. Dia mengajar dengan kealahan, dengan keilahian. Dia menyembuhkan dengan keilahian dia. Dia menyampaikan berita Injil, dia mengutus, dia mengadakan mukjizat, dia Allah. Tapi Yesus juga sepenuhnya manusia. Dan kemanusiaan Yesus itu terwujud ketika dia itu makan bersama para murid. Ketika dia itu ketakutan, bergumul di Getsemani menjelang kematiannya. Yesus yang secara manusia itu marah gitu ya di bait Allah, punya emosional. Yesus yang menangis ketika dia menangis di Yerusalem, ketika dia berbela rasa, dia menangis ketika melihat Maria dan Marta dalam peristiwa kematian Lazarus. Yesus yang sepenuhnya juga manusia.
dan Kristus, Allah yang hadir dalam Kristus, dalam peristiwa kelahirannya, maka Kristus itu merengkuh kemanusiaan kita. Di dalam kehidupannya, kematiannya, saudara, kalau kita mau lebih lengkap, dalam kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga, Kristus itu mewakili kita, merengkuh kemanusiaan kita dan dibawa ke dalam kemuliaannya. Ini menjadi satu anugerah. Dan menariknya, saudara, dalam kematian Kristus, kita tahu bahwa seluruh dosa kita direngkuh, ditebus, begitu ya, dimenangkan dalam kebangkitannya, diberikan hidup baru, dan dalam peristiwa kenaikannya ke surga, Yesus naik, bukan rohnya yang naik, tapi utuh. Manusia itu naik ke surga. Dia bangkit dengan tubuh yang ada lukanya, saudara. Ya, Yesus itu bangkit bukan dengan tubuh yang tanpa luka. Dia ada 2 luka, 3 malah ya, di tangan dan juga di lambung. Luka itu ada bersama Yesus dan dia bawa naik ke surga. Itu berarti bahwa Yesus juga merengkuh kemanusiaan kita yang tidak sempurna ini. Kemanusiaan kita yang terbatas. Ya, semua orang terbatas, tidak ada manusia yang sempurna, saudara ya. Ketubuhan kita pun terbatas. Ada yang jaringnya mungkin tidak sinkron, saudara ya. Ada yang mungkin ada tanda lahir, ada yang mungkin lahir dengan tubuh yang tidak lengkap, dengan segala macam, nggak sempurna. Tapi itu semua direngkuh dalam anugerah kasih karunia Allah di dalam Kristus. Nah, maka saudara, ketika Allah yang hadir dan menubuh dalam Kristus, yang merengkuh kemanusiaan kita, maka dia Allah yang Immanuel. Allah yang betul-betul bersama kita dan menyertai kita. Seperti yang ada di ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah yang menyertai Yusuf dan Maria di tengah-tengah situasi yang jauh dari harapan mereka, begitu ya. Tapi Yusuf akhirnya mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Dia tetap menerima Maria, bahkan dikatakan di situ Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamai Yesus. Jadi Yusuf mau menjaga Maria. Kenapa Yusuf berubah dari yang mau takut, dari yang mau menceraikan Maria, sehingga menjadi suami, menjadi penjaga buat Maria, bahkan tidak mau menyetubuhinya, karena Yusuf akhirnya merasakan kehadiran Allah. Maka Allah juga hadir bersama kita, saudara. Allah yang peduli pada masa pandemi ini, Allah yang peduli pada hidup manusia. Allah yang betul-betul mengerti kemanusiaan kita, Allah yang betul-betul merengkuh kemanusiaan kita, sehingga melalui Kristuslah jarak antara Allah dan manusia tidak lagi jauh, saudara, tapi disatukan di dalam persekutuan yang sangat erat dalam Allah Bapa, Kristus, dan juga Roh Kudus. Ya, jadi jangan lupakan itu, saudara. Maka itulah pesan yang sangat menonjol dalam proses kelahiran Kristus. Saudara, tentu kalau kita melihat dari kisah Yesus yang lahir di versi Injil Lukas, tentu kita akan menemukan banyak sekali hal yang menarik. Tapi karena malam ini kita fokus pada Matius, jadi kita fokus pada pesan ini saja. Nah, begitu Pak Sujud, gitu ya, kita akan teruskan dalam proses tanya jawab dan diskusi serta sharing.
Ya, terima kasih Pendeta Daniel. Sebenarnya bisa langsung ke tanya jawab. Ini gimana? Lewat chat bisa, ya lewat WA bisa, atau itu di situ ada reaction, itu bisa hand raise ya. Hand Bisa raise aja. lewat chat, Pak Sujud, atau bisa langsung ngomong aja di video Ya, itu. Ya. berarti bisa, itu kan di bawah ada reaction, bisa pakai tanda itu ya. Tanda ini bisa atau tanda yang lain untuk kode. Supaya hostnya nanti bisa buka mute-nya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Atau dibuka dulu ya mute-nya? Sudah saya buka, Pak. Jadi semua bisa. Ya, siapa yang ingin bertanya bisa membuka mic-nya, itu bisa di-on-kan. Cuman saya ingin menambahi sedikit. Jadi sudah sangat jelas tadi yang disampaikan oleh Pendeta Daniel. Cuman yang terkait materi yang saya sampaikan dulu, tadi disebutkan juga tentang Yusuf anak Daud, itu kembali menegaskan bahwa garis keturunan Yusuf adalah dari Daud. Jadi ini seolah-olah menegaskan kembali pada Yusuf bahwa itu adalah perjanjian Allah, istilahnya penggenapan dari perjanjian Allah itu. Kemudian kita juga melihat bahwa ada karya Roh Kudus dalam kelahiran Tuhan Yesus. Tadi juga Pendeta Daniel sudah sebutkan di ayat 18 kan dijelaskan di situ. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Artinya kesatuan antara Allah Bapa dengan Yesus Kristus yang mewujud, Allah yang mewujud dalam diri manusia, dan Roh Kudus itu sebenarnya satu sebuah kesatuan, tapi mereka tiga pribadi. Ini sebenarnya materi untuk hari Minggu nanti ya, khotbah tentang Trinitas. Nah, saya buka pertanyaan, silakan untuk bertanya atau ingin menambahi, kami persilakan untuk pembahasan perikop ini. Pak, saya nambahin dikit ya, Pak. Ya, silakan. Terkait dengan dua hal tadi yang Pak Susi bilang bahwa menegaskan kembali bahwa Yesus itu adalah garis dari Daud gitu ya. Ketika ada keterangan Yusuf itu adalah family dari Daud. Nah, semakin jelas lagi Pak di kitab Lukas sebetulnya. Lukas yang menyatakan Yesus itu lahir di Bethlehem. Gitu ya, karena Bethlehem itu adalah kota Daud. Tapi kenapa Yesus disebutnya adalah Yesus dari Nazaret? Kenapa kok nggak disebut Yesus dari Daud gitu ya? Yesus dari Bethlehem. Kenapa dari Nazaret? Karena Yesus besar di Nazaret, ya. Karena KTP Yesus gitu, kalau kita mau pakai istilah kita ya, KTP Yesus itu adalah KTP-nya Nazaret, tetapi lahirnya itu di Yudea, di Bethlehem, melalui proses sensus. Jadi seperti sudah menjadi nubuatan, Pak, itu yang pertama. Terus yang kedua, soal tadi yang Pak Suji bilang Roh Kudus itu juga ditegaskan lagi dalam Yohanes. Ya, firman itu menjadi manusia. Daging gitu ya. Firman itu adalah Kristus yang telah bersama-sama dengan Allah pada masa penciptaan itu. Jadi betul-betul ditunjukkan, ditegaskan lagi dalam Injil-Injil yang ada. Itu Pak, kira-kira tambahan saya Pak Sujud. Ya, terima kasih. Kita akan terus menggali dan belajar bersama. Kami persilakan, siapa? Pak Yonatan ya? Ya. Silakan Pak. Selamat malam, Ko Daniel. Malam, Pak Yo. Sehat-sehat. Selamat malam, Pak Sujud. Selamat malam, saudara-saudaraku semuanya. Tadi Ko Daniel kan mengandai-andai kenapa Allah tidak memberitahukan kepada Yusuf dan Maria sejak dari awal. Yang membedakan di sini, kita membaca Alkitab sekarang, kisahnya kan dari awal, dan selanjutnya sudah kita ketahui. Nah sekarang kalau saya ini tokohnya Yusuf, terlibat di Alkitab tersebut, atau firman Bapak saya,
pasti yang terjadi ya seperti itu. Jadi pasti ada jalur ceritanya yang seperti itu. Pertama, diberitahu dulu Yusuf mau menceraikan diam-diam, baru malaikat. Itulah yang membedakan kalau menurut saya. Tolong dikoreksi kalau ada yang tidak tepat, karena saya juga masih belajar dan dilengkapi Ko Daniel. Yang kedua sekarang pertanyaan, apa targetnya tim MBA ini mengadakan acara ini? Terima kasih. Ya, kalau terima kasih Pak Yu. Ya, silakan Daniel. Ya betul. Kalau kita menjadi Yusuf tidak mudah ya. Seperti yang Pak Yo bilang, tidak mudah untuk menerima situasi seperti ini. Betul. Secara manusia kita pasti akan mengalami pergumulan yang panjang, gitu. Ya. Soal MBA, mungkin Pak Zud ya bisa menjelaskan ya. Jadi untuk MBA ini sebenarnya kita ingin belajar dari Alkitab, Pak, secara menyeluruh. Sebenarnya pengennya seperti itu. Jadi kita bisa melihat eksposisi untuk per perikop, jadi tidak lompat-lompat, sehingga kita secara materi bisa semakin dalam. Sehingga kita berharap bahwa di grup ini itu sebenarnya kalau ikut terus gitu, jadi lebih dalam lagi. Karena nanti konteksnya akan cukup banyak. Jadi kalau nanti dalam satu perikop ternyata ada perikop paralel dengan Injil sinoptik atau Injil yang lainnya, mungkin akan kita bahas. Sebenarnya itu Pak. Sebenarnya kalau bagi yang sudah di KTB atau yang lain-lain yang kemarin sebenarnya grup yang untuk mari belajar khotbah segala itu sebenarnya ini cukup menarik untuk bahas di sini sehingga kita bisa aktif di situ. Itu Pak Yu yang ingin disampaikan oleh MPA. Follow up-nya apa Bapak? Kenapa saya tanya follow up-nya? Ya. Karena harapan saya bahwa saya dan saudara-saudara semua, siapapun kita, dengan harapan bahwa kita tidak hanya mempelajari kebenaran-kebenaran firman Bapa, tapi itu bisa benar-benar kita wujud lantahkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan kita ini benar-benar menjadi saudara seiman, guyub rukun, saling mengasihi. Jadi tidak hanya omdo gitu loh Pak, dengan sikap yang baik, dengan hati yang murni, bisa saling menerima satu dengan yang lain, siapapun itu juga, sekali lagi, siapapun itu juga. Jadi saya kalau kasih contoh, meskipun mereka masih muda seperti Ko Andre, Ko Bobby, seperti Bapak Lukas, ya masih banyak ya, itu mereka benar-benar tidak omdo. Jadi kalau ada siapapun yang datang, waktu ngomong-ngomong, dia akan menyapa. Acara apa Pak? Seperti Pak Sri misalnya gitu. Kambium toh Pak? Nah seperti itu misalnya. Itu sambutan-sambutan seperti itu sudah sangat menghangatkan dan merasa kita diterima Pak. Itulah sebenarnya yang diharapkan dari Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasihlah. Jadi itu yang saya tanyakan, dengan harapan kita tidak omdo, tapi benar-benar menjadi, sudah tahu kebenaran-kebenaran semuanya di dalam Alkitab ini. Terima kasih kalau Coyudan sudah memberikan itu semuanya. Dan kalau masih ada yang kekurangan, mungkin bisa ditambahi dengan seorang psikolog atau gimana. Karena betul Pak, kalau saya mendengarkan Pak, yang dari saat itu, tidak mudah untuk mencerminkan apa yang namanya kasih. Enggak mudah. Jadi dari ngomongnya, dari bahasanya, tutur katanya, perlakuannya, itu harus ada pembimbingan dari seorang psikolog. Terima kasih Pak Sujud dan semuanya. Salam untuk Ko Daniel. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yo. Ya, mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang mau menanggapi atau bertanya, silakan.
Cukup singkat ya PA kita pada malam hari ini ya, karena memang teksnya singkat sekali gitu. Lebih panjang lagi kalau misalnya kita ambil dari Lukas misalnya, itu lebih banyak yang mau dibahas. Misalkan seperti apakah di kandang gitu ya, atau di tempat kataluma begitu, itu ada banyak sekali yang mesti dibahas. Nah, mungkin saya bisa tambahkan di sini Pak Zud ya, karena masih ada waktu. Ya, silakan. Begitu. Ada yang menarik Bapak Ibu, biasa kita mengerti bahwa yang sering terjadi adalah yang sering didramakan begitu ya, adalah kisah Yesus yang lahir, kemudian disatukan, ada gembala, lalu ada majus dan malaikat gitu ya, seperti satu scene adegan. Sebetulnya secara alkitabiah itu tidak ada pertemuan yang 3 langsung begitu, tidak ada saudara ya, karena di Lukas itu menyebutnya gembala yang hadir, tapi tidak ada orang majus. Majus hanya ada di Matius, dan di Matius sendiri itu akan dibahas di minggu depan ya Pak ya, 2 minggu lagi ya, soal majus ya, itu baru hadir ketika Yesus berusia 2 tahun gitu ya. Jadi jangan bayangkan scene Natal itu Yesus di kandang lalu kemudian datanglah ujuk-ujuk majus dan gembala, tidak, itu terpisah. Yang kedua soal tempat Bapak Ibu. Dulu kita mengertinya Yesus lahir di kandang gitu ya. Tapi kemudian penafsiran berkembang dan mereka mengatakan bahwa itu bukan kandang. Memang mirip kayak kandang dalam dunia modern, tapi sebetulnya itu bukan kandang, tapi tempat persinggahan di ruang bawah. Makanya kenapa ada jerami, ada palungan, karena di ruang bawah itu biasanya orang-orang menyimpan atau sebagai tempat istirahatnya keledai gitu ya. Keledai, atau biasanya keledai sih yang kecil masuk di ruang bawah itu supaya tidak kedinginan di luar. Nah, pada waktu itu kan masanya sensus. Jadi lazimnya kalau Yusuf datang ke tempat asalnya di Bethlehem, yang dia kunjungi pertama-tama itu biasanya rumah saudara. Ya. Nah, karena Yusuf dan Maria datang belakangan, saudara, karena Maria hamil besar, mesti butuh waktu yang sangat panjang. Ketika dia sampai ke rumah saudara satu, nggak ada tempat, penuh gitu. Sudah keduluan sama yang lainnya. Maka kita bisa bayangkan, jangan bayangkan seperti scene drama yang diusir gitu ya, pergi kamu gitu ya, itu kayak scene drama yang jahat gitu ya. Tapi sebetulnya si pemilik rumah itu mencari cara gimana ya, ini hamil tua, nggak ada tempat. Makanya kenapa disediakan, ada nih di ruang bawah ini. Pakailah. Kita bisa melihat ada suasana hospitality di sini, ada suasana keramat tamahan. Itu tafsiran yang kedua ya. Tafsiran berikutnya, saudara, makin berkembang lagi ketika Yusuf dan Maria sampai ke Bethlehem dan tidak punya tempat, terpaksa penuh semuanya begitu, maka mereka itu menunggu atau mereka akhirnya menginap di sebuah tempat, kalau sekarang kita bilangnya apa ya, kayak base camp begitu, base camp tempat umum gitu ya, di mana menerima para peziarah begitu, dan tentu ada tempat palungan gitu ya buat menaruh keledainya. Makanya kenapa scene-nya seperti di kandang, tapi sebetulnya bukan kandang. Nah, bagaimanapun juga, apapun penafsirannya, kita melihat bahwa Yesus lahir di tempat yang bukan mewah. Dia lahir di tempat yang sederhana, tempat yang bawah, bukan atas, saudara. Ya, di ruang bawah, di tempat base camp umum gitu ya, di palungan begitu ya. Jadi Yesus mengambil, dia lahir bukan dengan kemewahan, tapi dengan kesederhanaan. Itu yang bisa ditambahkan. Lalu ini ada pertanyaan, Pak Sus, bisa langsung ya aku bacain ya, dari Bu Inawati. Ya, silakan.
mengenai penampakan malaikat dalam mimpi Yusuf, berapa kali Allah menyatakan di dalam mimpi, entah itu secara jelas seperti pada Yusuf ataupun secara simbol-simbol. Bagaimana dengan mimpi-mimpi zaman sekarang? Bagaimana mengetahui itu benar-benar dari Allah atau bukan? Pertanyaan yang menarik dari Bu Ina, saudara. Memang pada masa itu Allah seringkali memberikan penglihatan dalam mimpi gitu ya, baik Yusufnya Maria atau Yusufnya Yakub gitu ya, ketika apa namanya dia diperlihatkan ada 7 berkas gandum ya yang menyembah dia gitu. Nah, Allah bisa dengan mimpi. Nah, zaman sekarang gimana? Saya terakhir mimpi kapan ya? Kayak zaman sekarang udah jarang mimpi gitu ya. Bagaimana dengan mimpi zaman sekarang? Bisa nggak Allah memberikan penglihatan dalam mimpi zaman sekarang? Bisa, Bu Ina. Bisa sekali. Nah, bagaimana mengetahui kalau itu dari Allah atau bukan? Nah, yang paling gampang tahu itu dari Allah atau bukan, saudara, ada Roh Kudus yang kemudian memberi kita pengertian. Jadi kalau itu mimpi yang tidak mendamaikan kita, terus kemudian udah lupa gitu aja, maka bisa jadi bukan dari Allah. Tapi ketika itu dari Allah, maka ada pesan yang kuat. Pesan yang kuat dan kemudian pesan yang betul-betul membuat kita itu memikirkan dalam hikmat Roh Kudus, dan ada kedamaian di situ biasanya. Ada kelembutan di situ. Saya masih ingat dengan satu pengkhotbah yang mengatakan dalam sesi PA, dia mengatakan bahwa bagaimana cara membedakan suara Allah dengan suara kita. Bagaimana membedakan suara Roh Kudus dengan suara si jahat dalam diri kita. Suara Allah, suara Roh Kudus itu selalu lembut. Ya. Meskipun dia mengajar kita, meskipun dia menegur kita pun juga dengan kelembutan dan kasih, bukan dengan penghakiman, bukan dengan intimidasi, tapi sebuah kelembutan yang pada akhirnya mengajak kita, menuntun kita pada satu anugerah Allah. Semoga bisa menjawab ya dari Bu Ina. Ya. Kalau boleh saya menambahkan, yaitu semua bisa dicek melalui kebenaran Alkitab. Tadi kalau Daniel berkatakan dengan lembut, untuk intimidasi dan menghakimi, itu rasanya juga perlu dicek lagi dengan kebenaran Alkitab. Misalnya kita saat seduh, saya percaya dari pengalaman saya, Allah Roh Kudus akan memberitahukannya itu. Pasti, melalui kebenaran Alkitab. Semua sentralnya di kebenaran Alkitab. Terima kasih. Ya, betul. Tentu Alkitab jadi dasar gitu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang lain yang menambahkan atau bertanya? Atau mungkin dari pembahasan teks Natal ini gitu ya, atau dari situ ada satu insight nggak yang Bapak Ibu Saudari yang kira-kira dapatkan begitu? Juga bisa Pak Suti ya, kalau mau ya. Bisa, ya. Jadi kalau ya dari Natal bisa, kemudian kalau tadi kan kita di situ sebenarnya tokoh yang ada kan sebenarnya Yusuf yang utama. Bagaimana sikap kita kalau menghadapi kondisi seperti itu sebenarnya menjadi pertanyaan bagi kita. Artinya untuk refleksi diri kita sendiri. Kadang kita menjadi seperti yang Pendeta Daniel tadi ungkapkan, ada raguan, tapi Allah sendiri yang kemudian menegaskan kembali. Sebenarnya kalau belajar dari Yusuf ini, apa yang kita dapatkan? Mungkin Bapak Ibu bisa sharing dari hal ini. Atau juga dari kisah Natal yang ada. Ya, kalau saya dari Yusuf mengatakan bahwa Yusuf itu punya keturunan. Ya, Pak. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ya. Itu dari Pak Yonatan. Ada yang lain yang ingin menanggapi? Ini ada Bu Yuni, adalah siapa lagi yang
Ada tanggapan atau sudah mengerti semua tentang perikop ini? Pak, ini Pak Haryono, Pak. Ya, Pak Har, silakan, Pak. Saya mau nambah sedikit. Ini mengenai ayat 21. Di sini Matius menuliskan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya masih ingat kata-kata Pak Sujud 2 minggu yang lalu bahwa Injil Matius kan ditujukan kepada orang Yahudi. Yeah. Nah, orang Yahudi itu sepanjang hidupnya Tuhan Yesus itu kan selalu menentang Tuhan Yesus karena mereka menganggap kalau Mesias itu kan untuk mendirikan kerajaan dunia. Yeah. Tapi di sini Matius kelihatannya ingin menjelaskan pada orang Yahudi bahwa Tuhan Yesus itu datang itu adalah menyelamatkan umat dari dosa mereka dan kerajaannya adalah kerajaan ilahi. Saya mau nambahkan itu dan saya malah mau tanya sama Pak Daniel, saya tertarik dari kata ini loh Pak. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Sebab kata Immanuel ini kelihatannya sangat penting Pak. Mungkin Pak Daniel bisa menjelaskan sedikit pada saya mengenai kata Immanuel itu, Pak. Ya, Pak Adi, terima kasih responnya. Betul tadi, seperti yang Pak Adi bilang, bahwa Injil Matius ini dituliskan khususnya bagi komunitas Yahudi ya, sebagaimana yang telah Pak Sujud sampaikan di EBA yang pertama itu. Dan saya juga mau nambahin sedikit sharing saja ketika saya pernah ngobrol sama seorang Yahudi begitu ya. Saya tanya kenapa orang-orang Yahudi kok susah sekali untuk percaya kepada Yesus. Bukan berarti semuanya ya, enggak ya. Ada juga Yahudi Kristen yang percaya pada Yesus, itu juga ada. Tapi menarik sekali jawaban dia adalah yang pertama konteks pada waktu itu gitu ya. Tidak mudah bagi bangsa Yahudi yang punya sistem keagamaan yang kala itu sudah stabil begitu ya. Kemudian muncul orang baru seperti Yesus gitu ya, yang kemudian mengadakan mukjizat dan dia mengajar, itu nggak mudah buat orang langsung percaya gitu. Siapa dia gitu ya. Jadi itu konteksnya. Yang kedua adalah orang Yahudi itu punya pandangan, dia bilang gini, kalian punya pandangan, kalian punya kepercayaan soal Mesias, Raja Damai, yang ketika dia datang, maka dia akan membawa kedamaian bagi bumi, bagi dunia. Saya bilang, terus dia bilang gini sama saya, coba Anda lihat dunia sekarang, damai nggak kira-kira? Saya diam, saudara. Saya, oke. Gitu. Dan saya berefleksi gitu ya. Yesus Raja Damai. Dia mengutus para muridnya untuk mengabarkan damai sejahtera ke dunia. Dan sekarang gerejanya. Makanya menjadi pertanyaan refleksi buat kita bersama-sama, sudahkah kita membawa damai bagi sekitar kita? Maka bagaimana orang-orang mau percaya Yesus kalau seandainya kita tidak membawa damai dalam kehidupan kita. Kita hadir saja orang sebel sama kita, itu bagaimana kita bisa mewartakan kasih Allah. Itu yang saya alami Pak Adi ya, ketika saya ngobrol dengan seorang Yahudi asli gitu ya. Dia bilang sama saya. Yang kedua soal Immanuel Pak Adi. Immanuel itu Allah yang menyertai kita, bukan cuma sekedar nama, tapi itu juga menjadi janji, menjadi pengakuan iman kita. Yesus adalah bukti yang paling nyata, gitu ya. Yesus yang hadir, ya Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia merengkuh kemanusiaan kita, seperti tadi saya bilang di dalam slide PA tadi, Pak Adi. Yesus yang betul-betul merengkuh kita semua nih, kemanusiaan kita yang nggak semua nih direngkuh oleh Yesus.
diselamatkan, ditebus gitu ya, diberi jaminan kehidupan. Yesus naik ke surga dengan membawa tubuh kemanusiaan kita begitu, dan ada Roh Kudus yang diutus oleh Allah menjadi penolong kita. Jadi penyertaan Allah, dan betul seperti yang Tuhan katakan kepada para muridnya, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Dan sampai sekarang kalau kita melihat sejarah gereja, kita melihat kehidupan gereja sampai sekarang ini bisa bertahan, khususnya di masa sekarang ini nih, saat kita mengalami krisis pandemi ini, gereja masih terus bertahan dengan cara kreatif, mengubah ibadah online, PA online gitu ya, masih bisa jalan. Itu karena pertolongan Roh Kudus juga. Ya, kita masih bisa bertahan, kita masih bisa punya harapan hidup, kita masih bisa saling menghibur, saling menguatkan, saling berbagi di masa kekurangan ini, saudara, luar biasa sekali ya. Semua terlibat dalam aksi peduli kasih gitu ya, apapun bisa diberikan, uang yang dipunya seberapapun diberikan, tenaga diberikan gitu ya, dan segala macam. Itu juga karena penyertaan Roh Kudus. Immanuel itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita bersama Pak Adi. Semoga bisa menjawab Pak Adi ya. Ya, begitu Pak Adi. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Yang persilakan. Apakah ada? Bu Yuni tuh nyalain monitornya. Bu Yuni mau nanya atau nanggapi? Nggak nanya Pak. Cuman kalau pas mari belajar Alkitab ini ya sebaiknya videonya dibuka semua aja. Jadi kita masa nggak pernah tatap muka gitu kan. Ini suatu media yang memang suara bisa di-mute. Tapi videonya dibuka dong. Jadinya kita tahu benar-benar kita serius di depan kita belajar ini gitu loh maksud saya. Itu aja sih usul. Oh iya. Ada yang ini Bu, irit kuota. Kalau buka video, gitu ya. Kuotanya kesedot. Ya, ada yang lain. Sebelum lanjut saya ingin menanggapi yang Pak Adi karena tadi terkait yang ayat 21 tadi terkait dengan yang materi yang 2 minggu lalu. Yang Pak Adi tadi sudah menjelaskan mengenai di ayat 21 yang mengatakan dia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan memakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Memang ada gap. Memang ini ditujukan kepada orang Yahudi. Jadi gap antara karya penyelamatan oleh Allah itu kepada seluruh umat manusia. Sementara orang Yahudi sendiri masih berpersepsi bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi Mesias itu akan lahir dari anak Daud, berarti asumsinya adalah raja. Dan keselamatan yang mereka dambakan adalah keselamatan dari penjajah Romawi. Jadi 2 minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa pada masa intertestamental, yaitu antara Maleaki dan Kitab Injil, itu ada jeda 400 tahun dan itu bangsa Yahudi itu dalam penguasaan Imperium Persia, Imperium Yunani, Makabe hingga ke Roma. Jadi mereka asumsinya adalah mereka terlepas dari penjajahan itu. Jadi dalam Matius ini tadi Pak Har sudah menjelaskan ternyata bahwa mereka bukan melepaskan dari penjajahan, tapi di sini dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi memang larinya adalah pada keselamatan dari dosa, dari iblis. Itu Pak Har. Jadi tadi terima kasih tadi memberikan tanggapan. Jadi jelas Tuhan Yesus datang itu untuk semua orang, bukan untuk sebuah kerajaan imperium yang seperti zaman Salomo atau Raja Daud dan sebagainya, tapi kerajaan Allah. Jadi beralih dari kerajaan dunia ke kerajaan kekekalan, yaitu kerajaan Allah. Yaitu saya itu menanggapi dari Pak Har tadi. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau Pendeta Daniel mau menanggapi lagi? Ada tambahan Pak dari Budina. Dia mengatakan bahwa kelahiran Yesus ini menunjukkan bagaimana Allah menempati janjinya yang besar. Nubuatan dari Nabi. Ya, itu kalau Budina, bisa Budina menjelaskan lebih detail lagi maksudnya gimana Bu Budina?
Halo Bu Dina. Ya Bu Dina. Ya, tambahannya dari Bu Dina seperti itu memang untuk menunjukkan bagaimana Allah menepati janjinya yang besar itu dari perikop ini. Kelihatannya seperti ya, silakan Bu Dina. Merujuk di Perjanjian Lama dulu kan saya lupa di mana, tapi di situ kan pernah ditulis bahwa nanti seorang anak darah akan mengandung gitu ya. Nah, saya rasa itu janji yang diucapkan Allah di zaman Perjanjian Lama itulah yang kemudian ditepati oleh Allah dengan memberikan putranya sebagai juru selamat. Itu sih maksud saya. Oh iya. Karena kan setiap apa yang sudah Allah ucapkan pasti akan ditepati. Nah, dan inilah penggenapan janji Allah itu. Salah satu yang merupakan karya terbesar. Gitu, Pak. Semoga menambahkan Mbak Dina, apa yang Mbak Dina bilang itu ada di ayat 23 ya, dan itu merujuk pada Yesaya 7 ayat 14. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab versi buku begini, itu di bawah itu ada footnote ya, yang merujuk kepada Perjanjian Lama, nubuatan-nubuatan atau apa. Iya betul, di Yesaya 7 ayat 14. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan seteduh belajar Alkitab itu ya saran saya sih lebih baik pakai Alkitab yang kuno ya, Alkitab jangan digital, tapi Alkitab yang buku ini. Ini saya beli, kalau saya adanya jurnal Alkitab. Jadi sini ada kolom kosong yang bisa diberikan notes seperti ini gitu ya. Jadi mudahkan kita buat belajar Alkitab gitu. Dan di sini ada notes kecil-kecil gitu ya, merujuk kepada ayat mana. Gitu. Itu aja Pak, tambahan dan promosi Alkitab Jurnal dari LAI ya. Ya, terima kasih. Jadi memang di awal, seperti 2 minggu lalu saya katakan bahwa Injil Matius ini karena lebih banyak tujuannya pada orang-orang Yahudi, sehingga Injil Matius ini akan lebih banyak menekankan pada penggenapan dari Perjanjian Lama. Kalau kita baca literatur, itu kelahiran Yesus sendiri dan karyanya itu ada 300-an nubuat dari Perjanjian Lama. Seperti kenapa di Bethlehem itu sebenarnya dinubuatkan juga dalam kitab Mika 5 ayat 2. Jadi itu disebutkan bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Kemudian dia disebut juga orang Nazaret, itu juga sudah dinubuatkan. Jadi memang ini penggenapan. Jadi dengan belajar dari kelahiran ini sendiri, kita tahu bahwa Yesus itu memang anak Allah dan dia Allah sendiri seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Daniel, dan kita tidak perlu ragu lagi kepada dia. Sehingga kalau kita belajar dari perikop ini sampai urut nanti sampai belakang, kita akan melihat betapa karya penyelamatan melalui Yesus Kristus itu adalah benar, ya dan amin. Kita tidak perlu meragukan lagi. Yaitu sedikit tambahan. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, masih ada waktu? Pak Sujud, saya nanya boleh ya Pak? Silakan Bu Fari. Wajahnya nggak kelihatan Bu. Iya, saya nggak mau Pak. Pak, saya mau nanya belum mandi gini. soalnya. Sudah. Mau nanya gini, Yesus itu kan datang untuk menyelamatkan dosa umat. Kita berpikir dosa nenek moyang juga pasti diampuni lah gitu ya, dosa turunan. Cuman kadang di zaman sekarang kita sering banget mendengar tuh yang namanya dosa turunan gitu ya. Jadi kalau ada mungkin kita melihat seseorang hidupnya kok kayaknya nasibnya susah terus ya, sial terus. Nah, kadang-kadang suka ada komentar seperti ini, mungkin nenek moyangmu, mungkin orang tuamu, mungkin siapalah pernah melakukan kesalahan sehingga dosa 7 turunan itu sampai ke kamu gitu loh ceritanya. Kan sering dengar begitu ya. Nah itu bagaimana dengan kedatangan Tuhan Yesus itu, bukankah semua dosa-dosa itu harusnya ya sudah diampuni, istilahnya sudah ya kutuk gitu sudah dipatahkan gitu ya. Tapi kok
masih sering kita dengar di zaman sekarang tuh suka ada istilah-istilah seperti itu gitu ya. Nah, itu gimana ya? Mungkin Pak Pendeta Daniel yang bisa jelaskan. Ya, silakan Pak Daniel. Ya, Bu Fari. Saya lagi cari ayatnya nih. Bahwa saya percaya bahwa kasih Allah itu atau kuasa dari Kristus itu mampu untuk menjangkau baik apa yang tidak kita pikirkan gitu saudara ya. Jadi soal dosa turun itu ada satu ayat yang memang yang mengatakan bahwa bentar ya, aku lagi cari ya. Aku lupa di mana gitu. Tapi isi begini. Kalau bapak-bapak menggigit biji gitu ya, masakan anak akan merasakan ngilu di giginya. Jadi itu kalau nggak salah Yesaya bilang gitu ya. Dia itu ingin bilang kalau nggak adil untuk mengatakan bahwa kesalahan nenek moyangmu itu generasi yang muda yang tanggung. Gitu kira-kira. Jadi ayat ini ingin mengatakan bahwa setiap orang tuh bertanggung jawab atas kehidupan masing-masing. Nah, soal kuasa Allah yang menyelamatkan itu, kita harus pisahkan dimensi waktu kita itu berbeda dengan dimensi waktu Allah yang tak terbatas itu, saudara. Jadi peristiwa kenaikan Kristus ke surga itu berarti Yesus yang partikular itu, Yesus yang berada pada konteks situasi waktu kala itu menjadi Yesus yang ada di sepanjang masa, ya, masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Jadi jangan kita pakai pola pikir manusia kita untuk melihat konsep dimensi Allah. Semoga bisa dimengerti maksudnya ya, karena saya pakai bahasa yang kayaknya agak-agak susah dimengerti nih. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kan secara manusia kan mengenal bahwa ini hari sekarang nih, ya kan? Ini malam hari, lalu di sana di Amerika siang hari misal begitu ya, lalu ada besok. Nah Allah itu melampaui semua itu, saudara. Jadi Allah itu melampaui dimensi waktu kita. Allah itu, Yesus itu ada di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi tak terbatas oleh dimensi waktu. Nah karena itulah saya percaya soal anugerah Allah yang menjangkau semua itu. Saya akan tunjukkan sebuah gambar ya, semoga bisa coba sebentar. Nah, saudara, saya akan tunjukkan sebuah gambar di sini. Gimana nih share screen-nya? Coba. Oke. Nah, ini gambar icon. Gambar icon Yesus yang bangkit, saudara. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saudara terkasih, Yesus sedang memegang tangan siapa? Ini adalah Adam dan Hawa yang berdosa. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah sebuah penebusan satu kali untuk selama-lamanya, seperti yang Paulus katakan itu ya. Jadi dia menjadi yang sulung, yang menebus Adam yang berdosa itu. Jadi seperti kalau saya bayangkan seperti
apa ya, iklan rinso gitu ya, yang satu tetes selalu membersihkan semuanya. Kuasa Allah yang melampaui batas dan dimensi waktu itu. Jadi saya tidak setuju yang mengatakan bahwa wah hidupmu susah itu karena dosa engkong nenekmu gitu ya. Saudara, kalau Anda merasa terpatri dengan doktrin itu, doakan. Minta kuasa Allah yang melepaskan dari pikiran jahat itu, dan percayalah bahwa Allah yang berkuasa itu akan menyelamatkan kehidupan kita. Termasuk juga dengan kutukan-kutukan yang apa namanya, yang katanya wah kutukan dari nenek karena nggak suka sama orang tua kita misalkan gitu ya, generasimu akan susah terus menerus gitu ya. Saudara, saya percaya bahwa kuasa Allah itu bisa memutuskan kutukan itu di dalam Kristus Yesus. Begitu Pak, semoga bisa menjawab. Ya, gimana? Saya mau nambahin dikit bisa Pak? Ya silakan Pak. Saya sendiri percaya pada firman Allah yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah menghilangkan bagi kita kutuk hukum Taurat. Jadi kutuk-kutuk yang seperti itu tadi dikatakan Ibu Fari tadi, saya memang percaya bahwa itu sudah tidak ada. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, saya percaya bahwa darahnya juga sudah menghapus kutuk hukum Taurat. Kalau toh ada orang lain yang mengatakan, masih ada kutuk itu nanti masih bikin sial dan sebagainya. Pribadi Pak, saya tidak percaya. Tapi saya juga tidak mau berdebat dengan hal-hal semacam itu karena pendapat saya hanyalah, bagi saya ya, itu merendahkan darah Kristus. Merendahkan kuasa darah Kristus. Seolah-olah kutuk hukum Taurat itu tidak termasuk. Termasuk nanti kalau misalnya kita masih punya dosa yang belum diakui dan sebagainya, itu buat saya tidak percaya hal itu. Saya percaya bahwa saya sudah ditebus dari dosa-dosa saya semuanya, termasuk kutuk hukum Taurat. Demikian Pak. Ya. Gimana Bu Fari, sudah jelas? Ya jelas. Memang kadang-kadang ya ini udah kelihatan. Kadang-kadang kita tuh berpikirnya memang kalau kita percaya ya bahwa di dalam Yesus itu semua bisa dipatahkan, kuasa kegelapan apapun lah ya. Karena Yesus itu kan juru selamat kita ya. Cuman memang kadang-kadang jadi sering mendengar di zaman-zaman sekarang lah, orang tuh masih ya walaupun dia tuh percaya Yesus, dia kadang-kadang kita suka bilang gini, suka mendengar mereka berkeluh, misalnya saya tuh percaya Yesus, tapi kok hidup saya tuh begini. Oh ternyata setelah saya tanya, orang tua saya tuh dulu pernah begini. Oh nenek saya pernah begini. Engkongnya punya kepercayaan begitu ya. Nah itu kadang-kadang kita ini sebagai orang percaya kan mendengar begitu harus bisa menyikapi gitu ya. Harus bisa menjawab mereka gitu ya. Kadang-kadang banyak sekali pertanyaan seperti itu gitu. Nah, apalagi buat kita yang istilahnya mungkin majelis ya, pelayan ya gitu ya. Kadang-kadang kan sering banget ada pertanyaan-pertanyaan begitu gitu. Ya, oke, memang kalau jawabannya tadi Pak Daniel bilang ya dengan kuasa Allah itu ya semua bisa dipatahkan, dan kita ya zaman dulu sama zaman sekarang nggak bisa ya. Misalnya dosa nenek moyang tuh udah dihapus sama Tuhan Yesus, ya udah nggak ada lagi tuh dosa turunan tuh nggak ada, dosa apapun nggak ada. Maksudnya ya semuanya kembali ke kita kan gitu ya. Kita datang kepada Tuhan meminta pengampunan, ya Tuhan pasti mengampuni kan begitu toh. Ya, hanya yang penting kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia juru selamat kita dan Dia mampu melakukan apa aja menyelamatkan kita, mematahkan kuasa maut segala macam lah gitu ya, istilahnya seperti itu. Oke Pak Daniel, thank you. Karena
di PTJ dulu sama Pak Daniel Budi ya, apa? Ya, itu bahas soal di manakah Allah masa pandemi. Saat musim pandemi. Iya, dari Pak Daniel dia bilang gitu. Dia menyebut dari Yeskel apa ya? Saya lupa gitu. Bahwa memang ada ayat yang mengatakan bahwa anak-anakmu lah yang akan menanggung semua akibatnya itu kan, yang sering dipakai sebagai dasar. Ini loh dosa turunan gitu. Tapi Yesaya kemudian mengkoreksi, dia mengatakan bahwa kalau bapak-bapak yang gigit biji gitu ya, masa ngilunya ke anak-anak? Enggak, tapi ngilunya di gigimu sendiri. Jadi kayak dia pengen bilang bahwa tanggung jawablah masing-masing dengan kehidupanmu. Gitu kira-kira Bu Fari. Saya agak belum nemu dari mana ayatnya. Ya, memang nggak adil ya. Maksudnya nenek moyangnya yang salah gitu ya. Kok yang nerima sampai gitu ya. Oke. Ini Pak Adi nambahin ini perlu Pak Adi nambahin nih dari kisah murid-murid Yesus yang kemudian bertanya kepada Yesus, ini ada orang yang buta dari lahir nih. Ini dosa siapa? Gitu kan? Apakah dosa orang tuanya sehingga dia menderita atau memang dosa dia sendiri? Yesus bilang, bukan dosa dia dan bukan dosa orang tuanya, tapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi daripada mencari tahu ini salah siapa gitu ya, koreksi diri dan percaya aja gitu sama hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Oke. Ya, sedikit meluruskan yang Fari mengenai dosa keturunan. Jadi ada dua berarti. Yang satu itu dosa keturunan itu maksudnya adalah perbuatan orang tua yang kemudian menurun ke anak, yang dimaksudkan kan seperti itu. Yeah. Tapi ada dosa yang natur, bahwa manusia setelah jatuh dalam dosa, maka manusia secara natur itu berdosa, juga dosa keturunan. Tapi artinya ada kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Jadi kalau yang tadi seperti kutuk, kemudian orang tua berbuat dosa, akhirnya anak yang menanggung, nah itu nggak akan terjadi. Dan semuanya memang di dalam nama Yesus itu akan terpatahkan. Nah kalau orang sampai ragu, itu wah kamu sampai percaya saja kepada Yesus, maka tidak akan ada lagi dosa seperti itu gitu. Artinya di dalam Yesus, darah Yesus itu sebenarnya sudah akan menangkal semuanya. Asal hidupnya juga berkenan kepada Tuhan, itu Bu. Ya. Hanya meluruskan yang dosa keturunan tadi. Ya. Oke, Pak Sujud, Pak Daniel, thank you. Ada yang lain? Ya, Pak Daniel ada tambahan atau? Cukup Pak. Ya. Silakan yang lain yang kalau ada yang mau bertanya atau memperjelas atau ada yang ragu-ragu. Masih ada waktu 1/4 jam. Kalau enggak, kita akan tutup. Enggak ada ya? Sudah cukup jelas? Ya, menegaskan kembali bahwa melalui perikop ini kita diajar belajar juga bahwa Tuhan itu dalam menyelamatkan manusia itu memang serius, jadi tidak sekedar. Dan ini dari pelajaran ini juga kita bisa menangkap bahwa Yusuf yang semula ragu dan dikuatkan kembali oleh Tuhan untuk mengikuti rencana Tuhan. Juga ada beberapa hal tadi dijelaskan oleh Pendeta Daniel tentang penggenapan dan sebagainya, itu banyak sekali memperkuat kita sendiri dan juga dalam berkehidupan semakin yakin akan kuasa Tuhan sendiri. Dan juga dari percakapan tadi, kalau Pak Yonatan tadi, kita jangan hanya sekedar memperdalam, tapi kita juga semakin saling mengasihi, saling memperhatikan, dan sebagainya. Jadi setelah belajar ini, NPA ini, kita juga berharap kedewasaan rohani kita semakin meningkat, pengetahuan kita akan firman Tuhan juga semakin dalam, dan kita akan terus belajar untuk minggu depan itu sudah Penatua Gesia ya. Nanti Penatua Teddy bisa menayangkan yang untuk acara 2 minggu lagi. Oh ya, bentar ya Pak ya. Ya. Ada tambahan dari Pak Daniel untuk closing statement. Nanti doa Pendeta Lukas ada ya nanti untuk nutup. Ya, silakan Pak Daniel. Ya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa Yesus yang lahir itu adalah
penegasan janji Allah bahwa Ia ada bersama kita. Kemanusiaan kita direngkuh dalam Kristus, diselamatkan, ditebus. Maka hidupilah kehidupan kita saat ini, syukurilah kemanusiaan kita saat ini, saudara, dalam kasih dan anugerah Allah. Dan terus berjuang dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan buat kita, karena Allah menyertai kita. Itu Pak Sujud. Ya. Ya, untuk acara berikutnya. Ya, minggu depan masih PTJ untuk 2 minggu lagi, tanggal berapa itu? 12 Juli ya. Jadi PTJ jadi PTJ minggu depan itu The Journey Slowly But Sure, itu oleh Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya, sekarang sudah profesor beliau. Jadi akan mengungkap tentang perjalanan hidup kita, kuatkan, hari Senin. Nanti silakan untuk registrasi ulang di grup PTJ. Jadi yang belum daftar bisa masuk kalau mau ikut, karena kapasitasnya kuotanya 100 untuk 100 bukan 100 orang ya, tapi 100 handphone atau 100 line gitu. Sedangkan untuk minggu berikutnya setelah ini, setelah tanggal 8 itu tadi orang-orang Majus dari timur. Ini dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 oleh Penatua Kesia Hest Kahayu Suranta. Jadi kita berharap kita akan terus diperdalam dan semakin tahu firman Tuhan. Yaitu untuk penutupan kami serahkan untuk Pendeta Lukas menutup dalam doa. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan yang telah menuntun di dalam MBA. Kami bersama-sama mari belajar Alkitab ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah berkarya sehingga kami boleh bersama-sama menemukan jawab dari berbagai macam pergumulan yang ada. Kami bersyukur buat Pendeta Daniel yang sudah menuntun dan juga Pak Sujud yang sudah menjadi moderator. Biar Tuhan yang boleh pakai kembali di dalam segala pelayanan mereka. Juga untuk pertemuan kami selanjutnya, biarlah Tuhan yang juga kiranya boleh membuat kami rindu untuk berkumpul bersama-sama lagi meskipun melalui media Zoom ini. Tuhan yang berikan kerinduan sehingga kami terus mencari firman Tuhan dan terus belajar menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan apa yang sudah kami pelajari bersama-sama pada hari ini, semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih Pendeta Daniel. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa lagi pada minggu depan dan minggu selanjutnya. Pak, mungkin bisa dinyalakan dulu Pak monitornya. Ya, foto